Selamat sore pemirsa, Mahkamah Konstitusi menemukan serangkaian bukti dan fakta hukum yang melibatkan Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengundang maupun tamu undangan dalam aktivitas dukungan terhadap istrinya Ratu Zakiah. Kenapa pengawasan tidak berjalan atau Bawaslu tidak ada rekomendasi soal keterlibatan Yandri dalam upaya pemenangan istrinya? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya dalam Metro hari ini bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Kodam 4 Pulau Warman melalui Subdenpom Tarakan, Kalimantan Utara telah mengamankan sejumlah oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polresta Tarakan. Akibat insiden ini ada 5 polisi yang mengalami luka-luka. Kebakaran terjadi di kawasan Glodok, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Dugaan sementara awal api berasal dari sebuah bangunan bertingkat yang merupakan mes karyawan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan menindak tegas para pengusaha yang mempermainkan harga demi keuntungan pribadi. Mentan mengingatkan pengusaha mematuhi aturan harga eceran tertinggi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga bahan pokok dapat turun selama bulan Ramadan 2025. Lalu seperti apa harga bahan pangan di pasar tradisional Jakarta kurang dari sepekan jelang Ramadan? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Arbida Dono Sumito dan juru kamera Robi Pratama dari Pasar Jaya, Kebayoran, Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi lain. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan juga terjadi di pasar tradisional Semarang. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai melakukan penahanan terhadap Lurah Kohot Arsin dan 3 tersangka lain, kini Barreskrim terus melakukan pengembangan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus pemalsuan sertifikat di area Pagar Laut Tangerang. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Tidak tanggung-tanggung akibat praktik rasuah ini, negara rugi hingga Rp193,7 triliun. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Total uang yang disita sekitar Rp565 miliar. Presiden Prabowo dan CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani, kompak menegaskan Danantara siap diaudit dan tidak akan kebal hukum dalam mengelola aset negara. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyatakan kesiapannya untuk membantu Danantara memaksimalkan pencegahan praktik rasuah. Rosan Ruslani juga menegaskan tidak satupun anggota partai politik yang akan mengisi struktur Danantara. Roslan menyebut akan memilih figur-figur profesional untuk membantunya menjalankan Danantara. Pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, merespon isi naskah revisi Undang-Undang BUMN yang menyebut kerugian Danantara bukanlah kerugian negara. Roslan menekankan praktik investasi tidak akan lepas dari resiko.